Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Mukti Ibni dari 3 Rek A MGT 2 dengan NIM 210304109. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Baiklah, yang pertama kita copy dulu dari X1-nya sampai ke Y, kemudian diklik, lalu di pastenya itu tempel spesial, kemudian klik transpose, lalu oke, dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita copy lagi, lalu dibuka SPSS-nya, kemudian kita paste, dan inilah hasilnya. Di X1-nya itu ada pengembangan karir. Nah, kemudian di X2-nya ada komitmen organisasi. Lalu di Y-nya itu ada kinerja karyawan. Setelah itu kita kembali ke Excel dan kita buat 0, lalu kita copy dan paste untuk mengubah desimalnya. Lalu kita kembali lagi ke Excel, kemudian kita tulis angka 3, setelah itu kita copy lalu kita paste untuk mengubah kolom. Nah, setelah semuanya diubah, kita ubah juga measure-nya menjadi ordinal semuanya. Semuanya menjadi ordinal. Diubah satu-satu. Jangan sampai ada yang salah karena semuanya harus ordinal. Kemudian setelah semua measure-nya diubah menjadi ordinal, kita ke data view. Nah, di data view itu kita buka dulu Excel kita. Kemudian kita copy dari X1 sampai ke Y-nya tadi sampai angka yang paling bawah. Setelah di copy, kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Kemudian kita klik paste. Lalu ini hasilnya. Nah, lalu kita klik analisis, kemudian deskriptif statistik, lalu kita pilih yang frekuensi, lalu dari X1.1 sampai X1.6 itu kita pindahkan ke variabel S. Lalu klik OK dan kemudian kita mendapatkan hasilnya. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Lalu kita ulang lagi yang analisis tadi, kita klik lagi, kemudian deskriptif statistik, lalu pilih frekuensis, kemudian kita kembalikan lagi dari X1.1-nya sampai X1.6, kemudian kita masukkan lagi yang X2.1 sampai X2.6-nya ke variabel S, kemudian kita klik OK, lalu akan mendapatkan hasilnya. Kita kembali lagi ke SPSS-nya, kemudian kita klik analisis lagi, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensis, kemudian kita balikan lagi dari X2.1 sampai X2.6-nya. Kemudian kita masukkan lagi yang Y1 sampai Y6 ke variabel S.
Nah, setelah itu akan mendapatkan hasilnya. Kemudian kita klik lagi SPSS-nya. Oke, setelah itu kita klik lagi analisis, kemudian kita ke correlate, kemudian pilih bivariate, lalu klik dari X1.1 sampai X1.6-nya, kita pindahkan ke variables. Jangan lupa pengembangan karirnya juga dimasukkan. Kemudian klik OK, lalu terdapat hasilnya di sini. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya. Dan klik analisis lagi. Kemudian klik lagi correlate, lalu bivarial, kemudian kita kembalikan lagi dari pengembangan karir sampai ke X.1 atau dari X.1 sampai ke pengembangan karir tadi. Setelah itu kita kerjakan yang X2.1-nya sampai ke komitmen organisasi. Kemudian kita pindahkan ke variabel, lalu klik OK dan akan terdapat hasilnya di sini. Lalu kita kembali lagi ke SPSS-nya, kemudian klik analisis lagi. Seperti tadi, klik correlate, kemudian bivarial. Lalu kita kembalikan yang X2.1 tadi, kita kembalikan lagi, kemudian kita kerjakan yang selanjutnya Y1 sampai ke kinerja karyawan. Kita klik ke variabel, kemudian kita klik OK dan akan terdapat hasilnya di sini. Nah, jika sudah selesai, maka kita lanjut lagi ke SPSS tadi. Kemudian kita kerjakan lagi, klik analisis, kemudian kita cari scale, kemudian reliability analysis, kemudian dari X1-nya sampai X1.6-nya kita klik ke in terms, kemudian akan mendapatkan hasil ini. Lalu kita kerjakan lagi, klik analisis, kemudian scale, lalu ke reliability analysis, kemudian dari yang X1.1 tadi sampai X1.6 kita kembalikan lagi. Kemudian kita kerjakan yang kedua, yaitu X2.1 sampai ke X2.6. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke in terms, lalu klik OK, dan akan terdapat hasilnya di sini. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya, lalu klik lagi analisisnya, kemudian cari scale, lalu klik reliability analysisnya, kemudian yang tadi X2.1 itu sampai X2.6 dikembalikan lagi, lalu kita kerjakan yang terakhir itu Y1 sampai Y6. Kita klik semuanya, kemudian kita pindahkan ke in terms, lalu klik OK. Dan di sini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita lihat dari hasil semua pengujian yang sudah kita uji tadi. Kita lihat mulai dari atas. Ini adalah hasil dari pengujian yang kita uji tadi. Semua hasil datanya ada di sini. Jika sudah, kita ulang lagi recordnya dari atas sampai ke hasil terakhir tadi agar bisa dipahami. Ini adalah hasil pengujian yang kita uji tadi dari analisis yang sudah kita kerjakan tadi. Semua hasilnya ada di sini. Nah, kemudian jika sudah, kita buka SPSS baru, kemudian kita klik variable view, lalu kita masukkan X1, lalu klik, kemudian X2, klik, kemudian X3, kemudian Y. Oke, jika sudah, kita akan mengganti measure-nya menjadi scale. Semuanya akan menjadi scale atau skala.
Dan jangan lupa juga kita mau kasih label yang tadi itu. Ada yang pertama ada pengembangan karir, lalu di X2-nya ada komitmen organisasi, dan yang terakhir atau yang Y itu ada kinerja karyawan. Oke, jika sudah, kita kembali ke data view, lalu kita buka Excel tadi, kemudian kita copy paste dari yang X1-nya. X1 sampai ke bawah itu kita copy paste. X1 yang berwarna kuning ini kita paste sampai ke bawah. Kemudian maksudnya kita copy, kemudian akan kita paste di SPSS tadi, di X1-nya. Kita paste dan akan dapat ini. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya, ke Excel untuk mengcopy yang X2-nya dari atas sampai ke bawah. Setelah di copy, kita masuk ke SPSS, lalu kita paste, kemudian kembali lagi ke Excel untuk mengcopy yang Y dari atas sampai ke bawah. Setelah di copy, kemudian kita kembali ke SPSS-nya, lalu kita klik di Y untuk mempaste. Kemudian setelah semuanya terpaste dari X1 sampai Y itu kita klik analisis, kemudian kita klik yang regression, kemudian linear, lalu kita pindahkan yang kinerja karyawan Y itu dipindahkan di dependent. Lalu yang pengembangan karir itu kita pindahkan di independen, dan juga komitmen organisasi itu kita pindahkan ke independen. Nah, setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang dulu yang deskriptifnya, lalu Durbin Wastonnya, kemudian collinearity diagnosisnya. Setelah itu kita klik plot, selalu histogram sama norma probability plotnya itu kita centang, kemudian continue, lalu kita klik lagi yang save. Nah, di save ini kita harus centang yang unstandarized, kemudian yang continue, lalu kita klik OK, lalu terdapat hasil di sini. Setelah itu kita klik lagi SPSS, kemudian klik analisis, lalu kita klik yang non-parametric test, kemudian legacy dialog, lalu kita cari yang one sample. Setelah itu di sini akan terbuka seperti ini, kemudian kita pindahkan yang standarized-nya, kemudian klik OK. Nah,
Sini ada juga hasilnya. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Kemudian kita klik transport, lalu computer variable. Lalu kita tulis dulu di target variabelnya itu A besar, kemudian BS kecil, lalu kita klik underscore, lalu kita klik R besar, kemudian E kecil, lalu S kecil, dan Y besar. Kemudian klik all, dan lalu ada ABS, kita klik ABS. 2 kali ya kliknya. Kemudian kita pindahkan standarizasinya tadi ke numeric expression. Lalu setelah itu akan klik OK dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke SPSS, kemudian analysis, lalu klik yang regression, lalu linear. Nah, di linear ini kita masukkan ABS resinya ke dependent. Nah, yang dependent itu kita keluarkan dulu, kemudian kita ganti ke ABS res. Lalu statistik, kemudian yang kita contreng-contreng tadi kita hilangkan lagi. Lalu continue. Nah, kemudian kita klik lagi yang plots. Lalu kita masukkan di Y itu kita masukkan SRE SID, kemudian di X-nya kita masukkan ZP RED. Lalu continue. Sebelum continue itu kita hilangkan dulu contrengan kita yang sebelumnya tadi. Lalu klik save. Lalu kita hilangkan contrengan di atas tadi, kemudian klik OK, dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk menghilangkan contrengan-contrengan yang kita contreng tadi di awal. Karena untuk mengetahui hasilnya itu, contrengannya itu harus dihilangkan seperti itu. Baiklah, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.